Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast Blam Corner bersama saya Elinianti, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, yang akan menemani Anda pada episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren. Silakan perkenalkan identitas kalian. Halo sahabat Blam, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Syamsul Sarif Pasaribu, bisa dipanggil Syam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, semester 5. Baik, halo sahabat Blam, perkenalkan saya Andi Said Agil dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Oke, itulah tadi dua narasumber kita yang pada kesempatan kali ini akan membahas ketika dakwah bertemu di platform digital. Jadi, mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih sebenarnya itu dakwah digital. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita tanyakan pada narasumber kita sebenarnya apa sih itu dakwah digital. Baik, jadi dakwah digital ini adalah sebuah kegiatan yang dimana kita menyampaikan pesan-pesan Islam melalui platform digital seperti podcast, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Itu termasuk platform digital melalui YouTube dengan tujuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara cepat dan tersebar luas. Apa motivasi kalian memilih platform digital untuk menyampaikan dakwah Islam? Nah baik, mengenai motivasi, kenapa kita harus berdakwah melalui platform digital ini, bahwasanya sekarang kita berada di zaman yang serba canggih. Teknologi juga sudah semakin maju. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang handphone. Semua orang pasti memiliki yang namanya handphone, baik dari golongan anak-anak, remaja, bahkan ibu-ibu sekalian pasti sudah memiliki namanya handphone itu. Nah, di sini bagaimana kita bisa memperluas jangkauan kita dalam berdakwah. Nah, inilah salah satu motivasi utama mengapa kita harus berdakwah dalam platform digital ini. Baik, tentunya mengenai motivasi, yang menurut saya motivasi utama itu adalah melalui platform digital ini, apa yang kita sampaikan di situ itu bisa cepat tersebar luas ke berbagai kalangan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Makanya mengapa sekarang ini kita perlu belajar ikut serta dalam perkembangan zaman. Oke, terus bagaimana proses kalian dalam menggunakan platform digital untuk menyampaikan dakwah? Baik, mengenai dengan proses dari dakwah digital ini, tentunya kita harus menentukan tema apa yang harus kita bahas di situ. Kemudian kita mencari referensi dari Al-Quran dan hadis sebagai penguat di situ dari apa yang kita sampaikan di media sosial. Nah, kemudian memahami seperti apa karakter audiens yang kita tujukan dakwah kita itu. Lalu setelah itu kita pikirkan konten apa yang menarik, misalnya yang banyak diminati oleh para pengguna media sosial. Nah, kemudian bagaimana cara kita menentukan tema dengan benar? Yakni kita harus membahas sesuatu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, mungkin baru-baru ini salah satu pondok pesantren di Jawa Timur mengalami musibah yang sangat besar dan memakan korban jiwa yang begitu banyak. Nah, ini salah satu yang bisa kita bahas, apakah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pondok pesantren itu yang mengakibatkan begitu banyak korban jiwa karena bangunan atau struktur bangunan itu tidak memenuhi standar. Nah, ini bisa kita bahas karena sedang ramai di masyarakat. Terus strategi yang kalian gunakan agar audiens menerima konten yang kalian buat itu seperti apa? Ya, tentunya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kita, gaya komunikasi yang santai namun terarah. Sebagai contoh itu ketika kita ingin mengupload konten digital,
di salah satu media sosial. Contohnya di Facebook itu kan penduduk Facebook atau pengguna dari Facebook itu kebanyakan itu orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah, di situ kita juga harus menilai bahasa apa yang harus kita lakukan di situ agar dakwah yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Kemudian misalnya kita ingin mengupload konten di TikTok misalnya. Nah, di TikTok kan banyak anak muda, generasi muda yang menggunakan itu, apalagi sekarang ini banyak sekali keaktifan di situ. Nah, di situ juga kita harus melihat apa gaya bahasa yang dibutuhkan di situ, yang cocok dipakai. Seperti bahasa gaul tapi tidak menyinggung lah di situ. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh generasi muda sekarang. Sebagai contoh juga konten-konten yang Habib Jafar. Ya. Itu saya rasa itu sangat berbaur lah dengan generasi muda sekarang, cara penyampaiannya, sehingga mudah diterima oleh generasi muda yang menggunakan aplikasi TikTok itu. Ketika kalian mengupload konten di media sosial, banyak audiens yang mungkin tidak terima dengan apa yang kalian sampaikan atau berbeda pendapat dengan apa yang kalian sampaikan. Bagaimana cara kalian menyikapi netizen yang seperti itu? Nah, baik, kalau kita berbicara tantangan dalam berdakwah, apalagi di platform digital itu sendiri, bahwasanya ketika kita sudah mengupload salah satu konten yang kita buat, nah pasti banyak komentar yang negatif tentang konten yang kita buat itu. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kita yang beragama Islam itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Karena kita ketahui bahwasanya ada 4 imam mazhab, apalagi di Indonesia ini, walaupun banyak yang bermayoritas Imam Syafi'i, tetapi ada juga yang mengikuti ajaran dari Imam Malik, Hambali maupun Imam Hanafi. Nah, disinilah kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya, karena kebanyakan yang terjadi karena konten yang kita buat itu banyak yang memberikan pandangan negatif. Nah, membuat semangat kita redup untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Intinya bagaimana kita bisa menanggapi dengan halus, menanggapi dengan kesabaran. Karena sekali lagi bahwasanya kita di Indonesia ini memiliki banyak sekali pendapat-pendapat yang beragam, yang berbeda-beda. Tetapi pendapat semua itu memiliki rujukannya masing-masing. Nah, mengenai dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Agil, saya ingin memberikan salah satu contoh konten yang memiliki tantangan, dan mungkin konten ini saya ingin kaitkan dengan yang namanya dakwah bil hal. Nah, dakwah bil hal ini adalah dakwah melalui perbuatan, yang dimana kan di dalam konten TikTok itu banyak sekali orang yang berbagi. Mungkin konten ini pernah juga dilihat oleh KMI, konten seperti itu. Nah, di mana tantangannya? Nah, tantangannya itu ada pada komentar netizen, yang dimana salah satu contoh komentar negatifnya itu, kenapa harus direkam? Ya. Kan? Saya rasa kan tidak apa-apalah direkam, karena siapa tahu dengan rekaman itu banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan, Ya, berbagi, dan menyebar berbagi. Itu salah satu contoh tantangan yang dihadapi oleh salah satu konten kreator berdakwah, menyebarkan kebaikan. Sejauh kalian menggunakan platform digital untuk menyampaikan dakwah, apa dampak positif yang kalian dapatkan? Nah, baik Kak, kalau kita berbicara tentang dampak positif ketika kita berdakwah dalam platform digital ini, bahwasanya jangkauan kita semakin luas. Apalagi handphone ini, ibu-ibu kalau memasak, kebanyakan juga tetap pakai handphone di dekatnya. Anak-anak yang makan pasti juga tetap melihat handphonenya.
Nah, ini salah satu dampak yang sangat-sangat positif ketika kita berdakwah melalui platform digital ini, yakni kita bisa menjangkau banyak sekali audiens. Berbeda dengan kalau kita hanya ceramah di masjid, naik di mimbar, berarti yang mendapatkan dampaknya itu hanya orang yang berada dalam masjid. Berbeda dengan kalau kita berdakwah di platform digital ini. Jadi salah satu contoh dari sisi positif dari dakwah digital ini sebenarnya saya juga yang merasakan sendiri. Betul. Nah, di sini saya ingin sedikit bercerita pengalaman dari apa yang pernah saya alami dari dampak positif dakwah digital. Nah, pada hari itu saya sedang ngampus. Ya. Di sore hari saya pulang ke kos, dan hari itu memang saya berencana untuk pulang kampung. Nah, sampai di kos saya memikirkan bahwasanya saya setelah sholat maghrib saja baru saya pulang kampung. Nah, tapi di situ saya memikirkan juga nanti saya makan malam di rumah saja karena kebetulan di kos tidak ada persediaan makanan. Nah, saya masih dalam perjalanan pulang, itu masuk waktu Isya, dan di situ bimbang saya apakah saya harus singgah sholat dulu dalam keadaan lapar atau sesampainya di rumah baru saya sholat Isya setelah makan. Nah, di situ saya memutuskan untuk sholat Isya di rumah saja karena saya lapar. Nah, tibanya di rumah saya istirahat sebentar. Setelah istirahat bergegaslah saya untuk makan malam. Setelah makan malam saya istirahat sebentar di kamar sambil rebahan, scroll TikTok. Lama kelamaan saya lupa bahwasanya saya belum sholat Isya. Nah, ada satu momen konten di TikTok lewat di beranda saya. Nah, mungkin konten ini pernah juga lewat di beranda KMI. Nah, konten itu berisikan sebuah gambar yang menunjukkan perasaan yang bahagia, tentram, dan di atas gambar itu ada kata-katanya. Kata-katanya itu momen ketika, yang disingkat MK.2. Kemudian mengatakan bahwasanya momen ketika kita setelah melakukan sholat Isya. Nah, muncullah gambar itu di bawah. Nah, di situ saya langsung astagfirullah, saya belum sholat Isya. Nah, disitulah saya bergegas untuk melakukan sholat Isya. Nah, itu adalah salah satu bukti contoh dampak positif yang kita dapatkan melalui dakwah digital. Walaupun sebenarnya kita tidak mencari dakwah itu, namun muncul sendiri. Iya. Nah, terus dari banyaknya dampak positif yang kalian dapatkan, kalau dibahas dari sisi lain, ada enggak dampak negatif dari berdakwah melalui platform digital ini? Ya, kalau berbicara tentang dampak negatif, ada juga beberapa dampak negatif seperti penyebaran hoax yang sering terjadi di berbagai kalangan media sosial, dan juga mengenai dengan dakwah digital ini menjadikan sebuah ajang popularitas yang dimana hanya mencari keuntungan pribadi di situ dengan niat yang berbeda. Niatnya itu bukan untuk menyampaikan ajaran agama Islam, tapi dengan keuntungan pribadi, karena kan kita mengetahui bahwasanya media sosial ini bisa juga menjadi ladang penghasilan untuk kita semua. Ya. Nah, itu niatnya yang berbeda di situ. Nah, baik Kak Emi, kalau kita berbicara dampak negatifnya, salah satu yang paling kita bisa lihat bahwasanya begitu banyak seseorang yang tiba-tiba menjadi ustadz, yang tidak jelas sanad ilmunya dan berani mengeluarkan fatwa. Ini yang sangat berbahaya. Dan disinilah kita bisa memilih konten kreator mana yang harus kita ikuti. Salah satu yang jelas sanad ilmunya, yakni seperti Habib Jafar. Kita sudah tahu beliau juga. Tapi masih banyak yang kayak konten kreator yang masih sangat-sangat muda, bahkan tidak jelas sanad ilmunya itu, banyak diikuti karena alasan mungkin tampan, ganteng, dan lain sebagainya. Iya, dan kebanyakan sekarang begitu ustadz-ustadz atau gus-gusan yang bersebaran di media sosial,
Cuma itu yang mereka kagumi, bukan apa yang mereka sampaikan, tapi penampilan yang mereka sampaikan. Memang begitu banyak sekali, apalagi kaum perempuan. Iya. Nah, Yang tergila-gila, yang biasa. sangat tergila-gila karena penampilan. Banyak perempuan yang tidak melihat sanad ilmunya. Dan ini sebenarnya yang paling penting. Karena banyak orang yang disampaikan tadi Saudara Syam bahwasanya mencari popularitas di situ. Dan kembali lagi kepada diri kita, bagaimana cara kita bisa memilih konten kreator yang benar-benar memiliki sanad ilmu yang jelas, pendidikan yang jelas. Terus bagaimana strategi menurut kalian agar dakwah digital ini terus berkembang ke masa yang akan datang? Strategi perkembangan dakwah Iya. digital. Nah, baru-baru ini kami di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terkhususnya di jurusan Manajemen Dakwah itu telah melakukan pelatihan, yang dimana pelatihan itu kita mengangkat 4 tema. Yang pertama itu pelatihan dakwah bil lisan, kemudian pelatihan dakwah bil kalam, pelatihan dakwah dalam bentuk animasi, dan pelatihan dakwah dalam bentuk film. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari keempatnya. Nah, pelatihan yang pertama ini, pelatihan dakwah bil lisan itu mungkin sudah kita ketahui bahwasanya dakwah bil lisan ini adalah dakwah yang disampaikan secara langsung melalui mulut. Seperti contohnya melalui ceramah di atas mimbar, kan, seperti itu. Nah, sebelum dakwah bil lisan ini kita kaitkan dengan media digital, tentunya apa yang disampaikan oleh dai itu hanya dapat tersampaikan kepada orang-orang yang hadir pada tempat itu juga. Nah, untuk mengembangkan dakwanya itu, kita kaitkanlah ke dalam platform digital. Seperti misalnya kalau seorang dai sudah menyampaikan ajaran agama Islam di atas mimbar, kita gunakanlah media, kamera untuk merekam apa yang disampaikan, informasi apa yang disampaikan oleh dai. Kemudian dengan cara kita mengupload rekaman itu, nah, dapat tersebar luas. Bahkan bukan hanya orang-orang yang ada pada tempat itu yang mendapatkan informasi, tapi orang-orang luar juga mendapatkan informasi itu. Nah, kemudian pelatihan yang kedua, pelatihan dakwah dalam bentuk tertulis atau dakwah bil kalam. Nah, tentunya dakwah bil kalam ini seringkali kita temukan hanya pada buku, kitab. Kitab, yang dimana kalau kita ingin mencari materi dakwah, kita harus mencari entah itu ke perpustakaan atau ke tempat-tempat koleksi-koleksi buku yang lainnya. Nah, sekarang kan kita sudah masuk di era digital. Nah, bahkan mungkin di Play Store juga sudah ada aplikasi yang menyediakan materi-materi dakwah yang tertulis di situ. Seperti ceramah agama, seperti khutbah, banyak sekali. Nah, kemudian yang ketiga itu dakwah dalam bentuk animasi. Nah, kalau dakwah dalam bentuk animasi ini tentunya sasaran dakwahnya itu adalah anak-anak. Nah, sebagai contoh Upin Ipin. Nah, itu kan banyak disukai oleh anak-anak. Dan mungkin di dalamnya ada juga episode-episode yang ajaran-ajaran agama Islam untuk anak-anak. Nah, yang keempat adalah dakwah dalam bentuk film. Nah, dalam pelatihan ini juga kita benar-benar serius waktu itu melakukan pelatihan, karena kami mengundang seorang narasumber di pelatihan itu adalah sutradara, yang dimana dia paham betul tentang bagaimana cara pengambilan gambar, alat-alat apa saja yang harus digunakan, bagaimana cara mengedit. Nah, kalau kita berbicara tentang dakwah bil kalam atau tulisan, kalau kita buka sosial media seperti Instagram, Twitter maupun TikTok, kegemaran anak muda sekarang itu membaca quotes-quotes yang biasanya di dalam quotes itu tentang cinta-cinta. Nah, salah satu cara berdakwah di sini bagaimana kita
mengkaitkan dengan ajaran Islam kita dalam ajaran Islam ini. Mungkin salah satu quotes yang paling terkenal yakni jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini salah satu bentuk dakwah bil kalam yang sangat digemari oleh kaum Gen Z, yakni melalui quotes-quotes yang bisa kita up setiap harinya, baik di Instagram, di TikTok maupun Twitter. Nah, dari keempat tema pelatihan ini, nah itulah salah satu usaha atau strategi bagaimana caranya kita mengembangkan dakwah itu. Sebagaimana yang sudah dikatakan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Nah, disinilah bagaimana caranya kita memikirkan secara bijak di era perkembangan zaman agar dakwah ini juga ikut serta dalam perkembangan itu. Oke, jadi itu tergantung dari audiens bagaimana cara mereka menanggapi apa yang kita sampaikan di. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk kalian. Mungkin ada pesan dari kalian untuk mereka yang ingin terjun di dunia dakwah platform digital, menggunakan platform digital. Oke, berbicara tentang pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang yang ingin terjun dalam dunia dakwah digital. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman, marilah terus berkarya. Manfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, pesan-pesan Islam, nilai-nilai Islam. Nah, karena Saudara Syam tadi memberikan hadis, saya juga ingin memberikan hadis. Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua bahwasanya khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yakni man tala umuruhu, yang diberikan umur panjang, wa hasuna amalu, dan baik pula perbuatan amalnya. Sebaliknya kata Rasulullah, wa syarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia, man tala umuruhu, yang diberikan umur yang panjang, wa sa'a amalu, tapi jelek perbuatan amalnya. Nah, di sini kita berada di zaman yang sangat-sangat modern, sangat-sangat canggih. Bagaimana kita bisa berbuat kebaikan melalui platform digital ini? Nah, inilah kita bisa berdakwah di sini. Tetapi kembali lagi, yang pertama yang harus kita lihat bahwasanya bagaimana niat kita. Kalau memang kita niat karena Allah, berarti kita sudah di jalan yang benar. Tetapi kalau kita niatnya karena ingin mencari popularitas itu, berarti kita harus mengubah niat dulu sebelum melanjutkan untuk berdakwah di platform digital ini. Itu juga sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Betul sekali. Jadi platform digital apa yang sering kalian gunakan untuk menyebarkan konten-konten yang telah kalian buat? Kalau saya sendiri yang sering saya gunakan adalah Instagram. Kenapa? Karena saya rasa di situ untuk menyebarkan pesan-pesan Islam itu sangat mudah. Yang sering saya gunakan di situ adalah dakwah bil kalam, dakwah yang tertulis. Saya sering menulis kata-kata Islam, pesan-pesan Islam, kemudian kita upload di Instagram. Nah, dari situ banyak juga peminatnya dan mudah. Apalagi untuk orang-orang terdekat kita terlebih dahulu kan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, baik, kalau Saudara Syam tadi lebih menggunakan Instagram, kalau saya pribadi lebih sering membuat postingan di TikTok itu sendiri. Karena jangkauannya bahkan lebih luas dari Instagram menurut saya pribadi. Karena di Instagram masih banyak teman-teman yang biasa mengunci akunnya. Nah, ini tidak bisa memperluas jangkauan dakwah itu sendiri. Nah, kalau kita berada di TikTok, kemudian kita tidak mengunci akun kita, ketika kita membuat postingan, itu bisa dinonton oleh banyak audiens. Bahkan bisa sampai jutaan. Kembali lagi bagaimana cara kita menentukan tema apa yang kita ingin buat. Dan membuat semenarik mungkin. Ya, benar sekali. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan telah menyampaikan
ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat yang mungkin bisa kalian petik ketika menonton podcast ini. Saya sebagai host pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.